Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Abdul Haris. Kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat kembali. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pewarisan sifat menurut Mendel. Hukum pewarisan sifat dikemukakan oleh John Gregor Mendel berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap kacang ercis atau Pisum sativum. Mendel melakukan persilangan berulang-ulang pada tanaman tersebut dan hasilnya membuktikan bahwa sifat memang diwariskan ke generasi selanjutnya. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis diantaranya adalah yang pertama, mudah menyerbuk sendiri, yang kedua, mudah disilangkan, yang ketiga, menghasilkan banyak keturunan, yang keempat, daur hidupnya pendek, dan yang kelima, mempunyai sifat beda yang mencolok. Adapun sifat beda yang mencolok itu meliputi yang pertama adalah warna bunga. Ada kacang ercis berwarna ungu dan ada kacang ercis berwarna putih. Yang kedua, posisi bunga. Ada bunga yang berada di sumbu tangkai dan ada bunga yang berada di ujung tangkai. Selanjutnya, warna biji, ada yang berbiji kuning dan ada yang berbiji hijau. Selanjutnya, bentuk biji, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kisut. Selanjutnya, bentuk polong, ada yang menggelembung, ada yang bergelombang. Warna polong ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Dan tinggi tanaman ada yang tanamannya tinggi dan ada tanamannya yang pendek. Kita juga mengenal istilah namanya galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni adalah organisme yang selalu menunjukkan sifat tertentu yang sama dalam keturunannya. Tumbuhan yang tinggi yang selalu menghasilkan turunan yang tinggi adalah galur murni untuk sifat tanaman tinggi. Dalam penelitiannya, Mendel memilih galur murni dengan sifat yang mencolok. Kemudian Mendel menyilangkan dua tanaman galur murni yang berbeda. Tanaman induk disebut dengan parental atau P dan turunan pertama disebut dengan filial pertama atau dilambangkan F1. Sifat F1 diamati dan dicatat. Kemudian bijinya ditanam. Tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri menghasilkan F2. Demikian seterusnya hingga dicapai F yang ke-7. Dari hasil pengamatan inilah Mendel berhasil mendapatkan pola pewarisan sifat. Persilangan monohibrid dalam hukum segregasi. Setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor penentu sifat yang disebut alel. Hukum 1 Mendel atau hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pasangan alel akan memisah atau bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Hukum segregasi bebas ditunjukkan pada persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Misalnya, persilangan antara kacang ercis berbunga ungu dan kacang ercis berbunga putih. Maka diperoleh keturunan F2 dengan perbandingan fenotip 3:1 dan perbandingan genotip 1:2:1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Untuk memahami percobaan persilangan monohibrid, perhatikanlah animasi berikut ini. Yang menjadi induk atau parental dalam persilangan monohibrid ini ialah pohon mawar merah dan pohon mawar putih. Mawar merah bersifat dominan, sedangkan mawar putih resesif. Keturunan pertama hasil persilangan tersebut ternyata berupa pohon mawar dengan bunga berwarna merah semuanya. Anda tentu bertanya-tanya, mengapa tidak terdapat mawar putih? Padahal salah satu induk adalah mawar putih.
Disinilah berlaku hukum Mendel I yang sering disebut hukum segregasi. Menurut Mendel, dalam pembentukan gamet, pasangan gen dan alel akan memisah secara bebas ketika pembentukan sel kelamin. Selanjutnya, setiap alel akan berpasangan ketika pembentukan gamet. Karena alel merah bersifat dominan, maka pada filial pertama diperoleh tanaman heterozigot yang memiliki bunga berwarna merah. Jika tanaman heterozigot ini dikawinkan dengan sesamanya, maka gametnya akan memisah secara bebas seperti yang tampak pada tabel persilangan. Pada saat pembentukan gamet, filial kedua akan memiliki perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1. Dari persilangan tersebut, diperoleh bahwa mawar putih akan kembali muncul pada filial kedua. Perbandingan fenotipe antara mawar merah dan mawar putih adalah 3 banding 1. Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi pada bunga pukul 4 sore. Jika bunga pukul 4 sore berwarna merah, homozigot disilangkan dengan bunga pukul 4 sore berwarna putih yang juga homozigot, maka akan menghasilkan keturunan pertama berwarna merah muda. Jika keturunan pertama ini dikawinkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh F2 dengan fenotipe merah, merah muda, dan putih dengan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Pada kasus ini terlihat bahwa alel yang mengendalikan warna merah tidak bersifat dominan penuh terhadap alel yang mengendalikan warna putih. Akibatnya, ketika kedua alel tersebut berpasangan, maka dihasilkan fenotipe merah muda. Baik, itu tadi penjelasan anak-anak bahwa persilangan monohibrid ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat intermediate. Sekarang kita lihat individu heterozigot. Ya, individu heterozigot adalah individu yang memiliki gen dan alel yang berbeda. Alel ada bersifat menutupi alel lain atau dominan, dan ada yang bersifat tertutupi oleh alel lain disebut dengan resesif. Individu homozigot adalah individu yang gen dan pasangannya atau alelnya adalah sama. Genotip individu homozigot dilambangkan dengan huruf yang sama. Misalnya, tanaman yang tinggi homozigot dilambangkan dengan T besar, T besar. Sebaliknya, tanaman pendek homozigot dilambangkan dengan T kecil, T kecil. Individu homozigot jika dikawinkan dengan sesamanya akan menghasilkan sifat yang tetap. Kita lanjutkan sekarang ke cara membedakan organisme homozigot dan heterozigot. Jika sebuah alel bersifat dominan terhadap alel lainnya, maka fenotip individu dominan yang homozigot akan sama dengan fenotip individu yang heterozigot. Bagaimanakah cara kita membedakannya? Kita dapat menentukan homozigot dominan atau heterozigot dengan tes cross. Tes cross atau uji silang adalah suatu metode untuk mengetahui genotip suatu individu dengan menyilangkan individu yang lain yang ingin diketahui genotipnya dengan individu bergenotip homozigot resesif. Perhatikan video berikut ini. Kedua bunga merah ini secara kasat mata tidak dapat dibedakan, padahal genotipe keduanya belum tentu sama. Bagaimanakah cara untuk mengetahui genotipe kedua bunga tersebut? Untuk mengetahuinya, kita menggunakan tes cross atau uji silang. Uji silang dapat dilakukan dengan menyilangkan individu yang ingin diketahui genotipe dengan individu bergenotip homozigot resesif. Bunga tersebut dikawinkan dengan bunga putih yang bergenotip homozigot resesif. Ketika bunga merah dikawinkan dengan bunga putih, jika keturunan yang dihasilkan adalah semuanya berwarna merah, maka bunga tersebut genotipenya homozigot. Jika keturunan yang dihasilkan ada bunga yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih, maka bunga tersebut memiliki genotipe heterozigot. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji silang memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika individu tersebut bergenotipe homozigot dominan, maka hasilnya pasti heterozigot. Kedua, bila individu tersebut bergenotipe heterozigot,
maka hasilnya adalah heterozigot dan homozigot resesif. Ya, demikian tadi cara membedakan organisme homozigot dan heterozigot. Selanjutnya adalah persilangan dihibrid dan hukum pengelompokan bebas. Persilangan dihibrid adalah persilangan individu dengan memperhatikan dua sifat beda. Misalnya persilangan tanaman dengan memperhatikan warna bunga dan bentuk biji. Dalam persilangan dihibrid dapat dilihat adanya hukum Mendel II atau hukum pengelompokan bebas. Hukum ini menyatakan bahwa dalam pembentukan gamet, gen-gen sealel akan memisah secara bebas, kemudian mengelompok dengan gen-gen lain yang tidak sealel. Perhatikan tayangan video berikut ini. Hukum Mendel II tentang pengelompokan bebas gen-gen yang tak sealel dapat dibuktikan dalam persilangan dua sifat beda berikut ini. Tanaman ercis berbiji bulat kuning homozigot disilangkan dengan ercis berbiji kisut hijau, maka semua keturunan 1 atau F1 akan berbiji bulat kuning. Hal ini terjadi karena sifat dominasi pasangan gen bulat kuning. Jika F1 dibiarkan melakukan penyerbukan antar sesamanya, bagaimanakah keturunannya? Kita dapat memanfaatkan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa filial kedua memiliki fenotipe bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Dengan demikian, perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, itu tadi adalah persilangan dihibrid dan hukum pengelompokan bebas. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Dari persilangan dihibrid tersebut diperoleh perbandingan fenotip yaitu 3, 9, perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan besok untuk pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada orang tuanya. Jadi Bapak cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.